Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey Nobona. Saya kelas 12 mesin 4, pelajaran Mat PKK Bengkel. Kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu usaha berupa jasa. Nah, usaha jasa adalah perusahaan komersial yang menyediakan pekerjaan secara ahli oleh individu atau tim untuk kepentingan pelanggannya dalam menyediakan produk tak berwujud seperti akuntansi, perbankan, konsultasi, pembersihan, dan skap, pendidikan, asuransi, perawatan, dan layanan transportasi. Contoh yang baik dari perusahaan jasa adalah kantor akuntan publik. Mereka memperoleh pendapatan dengan menyiapkan laporan pajak penghasilan, melakukan audit dan layanan aset, dan bahkan melakukan pekerjaan pembukuan. Bisnis jasa adalah perusahaan yang terdiri dari profesional atau tim ahli yang memberikan pekerjaan atau bantuan dalam menyelesaikan tugas untuk kepentingan pelanggannya. Produk yang diberikan bisnis jasa tidak seperti produk yang Anda beli di toko seperti televisi, pakaian, atau makanan. Bisnis jasa memberikan produk yang terutama terdiri dari tenaga kerja, pribadi, dan keahlian untuk memberikan pekerjaan yang diinginkan. Misalnya, Anda dapat menggunakan agen real estate untuk membeli rumah pertama Anda karena Anda ingin memanfaatkan keahlian mereka, keterampilan bernegosiasi, dan pengetahuan tentang kontrak yang diperlukan. Pengalaman layanan pelanggan Anda adalah semua hal yang dilakukan bisnis untuk memastikan kepuasan Anda. Ini adalah bagian kunci dari keberhasilan bisnis ini dan bagaimana mereka mencoba untuk membedakan diri dari pesaing. Ini termasuk kualitas pekerjaan yang mereka lakukan, seberapa ramah mereka, ketepatan waktu, menyelesaikan pekerjaan mereka, dan kemampuan mereka untuk menjawab pertanyaan atau mengatasi masalah yang mungkin timbul. Di sini ada karakteristik jasa. Yang pertama, tidak mempunyai wujud, yang artinya bersifat abstrak dan tidak dapat dilihat. Harga jasa tidak dapat dipatok mineral, tidak ada harga pokok, produksi dan penjualan. Produksi yang dihasilkan tidak berstandar atau bervariasi atau heterogenitas, tidak bisa dipisahkan. Produk dihasilkan dan dikonsumsi secara bersama-sama, tidak bisa disimpan karena tidak mempunyai wujud. Ciri-ciri perusahaan jasa, diantaranya pertama, jasa yang diberikan tidak sama, jadi masing-masing konsumen dapat memperoleh jenis pelayanan yang berbeda dengan konsumen lainnya. Pendapatan berasal dari penjualan jasa. Dalam proses memproduksi jasa, bisa atau tidak memerlukan bantuan dari produk fisik. Jasa yang dihasilkan tidak bisa disimpan, jadi sekali dibeli, maka penggunanya akan langsung habis. Tidak memiliki persediaan produk dalam bentuk fisik, karena produk yang dijual merupakan produk yang tidak berwujud atau jasa. Jadi produk yang dihasilkan tidak dapat dilihat, akan tetapi manfaatnya dapat dirasakan. Biasanya, tingkatan harganya memiliki sifat yang tidak mutlak, sebab murah atau mahalnya harga yang ditetapkan oleh perusahaan tergantung tingkat kebutuhan konsumen. Nah, di sini ada ruang lingkup perusahaan jasa. Ruang lingkup dari perusahaan jasa tidak terlalu besar karena hanya seputar mempersiapkan jasa yang akan diberikan kepada pelanggan hingga pada saat produsen jasa menjual produk jasanya kepada konsumen tersebut. Adapun ruang lingkup perusahaan jasa adalah sebagai berikut. Komunikasi, contohnya perusahaan telepon, stasiun TV, dan radio. Profesi, akuntan, klinik bersalin, hiburan, contohnya bioskop, taman hiburan, dan kebun binatang. Tempat tinggal, contohnya hotel, asrama, dan guest house. Keahlian perorangan, contohnya salon kecantikan, penjahit, studio foto, dan pangkas rambut. Nah, di sini ada kelebihan usaha jasa. Yang pertama, tidak memerlukan tempat untuk menyimpan barang atau gudang. Yang kedua, pada badan usaha jasa tertentu tidak membutuhkan banyak karyawan sehingga menghemat pengeluaran gaji karyawan. Yang ketiga, dengan berbisnis jasa tidak membutuhkan tempat untuk display produk sehingga dalam hal sewa tempat usaha akan lebih hemat.
Nah, kekurangan usaha jasa. Yang pertama, strategi promosi membutuhkan testimoni pelanggan sebanyak-banyaknya karena tidak ada produk yang bisa digunakan untuk demo. Yang kedua, meskipun ada komplain, namun dalam badan usaha jasa tidak bisa mengembalikan apa yang sudah dibeli. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat saya mengenai apa sih itu usaha berupa jasa. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.